Dua tahun lagi itu kan akan tanda-tanda suatu bangsa itu akan maju, bangsa itu akan berubah, di mana rakyatnya akan kembali memimpin negara ini dan menunjuk seorang yang sangat-sangat berkuasa, sangat bijaksana. Tapi nanti setelah apa yang dia inginkan itu mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa, kalau memang belum bisa terjadi, kalau memang nanti ada tanda-tanda besar dari Yang Maha Kuasa, pastilah akan terjadi. Bencana akan melanda negeri ini, Ger. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik sallallahu Muhammad. Menyongsong tentang mercusuar dunia. Apakah benar Indonesia itu akan menjadi mercusuarnya dunia? Dan siapa yang akan memimpin? Dan di mana tempatnya? Dan ada apa hubungannya dengan 2024? Pemilu yang mungkin lebih kita kenal. Ada apa dengan pemilu 2024 dan ada apa dengan mercusuarnya dunia, Indonesia sebagai mercusuarnya dunia, dan tanda apa yang harus kita punya sebagai barisan dari pemimpin akhir zaman nanti. Benda apa yang harus kita punya? Ada tanda yang harus kita punya seperti apa tandanya? Entah itu dari tasbih yang dijadohi seseorang, ataupun ibadah yang bisa menembus ke langit. Wallahu alam, itu datang dari rodanya Gusti Allah. Kita akan coba menilik tentang 2024 dan Indonesia menjadi mercusuarnya dunia. Apakah pemimpin berikutnya itu yang akan membawa nama Indonesia menjadi pemimpin dunia? Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah izinkan buat membuka tabir, tentunya dengan izin guru saya, beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya, beliau Sang Yang Nur Cahyani, netralisir semua tuh mediator, semua penyusup-penyusupnya hancur lebur, yang datang masuk mediator yang suaranya lantang jelas, yang suaranya lemas menjadi jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya, beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Bantu malaikat-malaikatnya dalam tasbih mutiara tawar untuk memproteksi jika ada penyusup yang datang ke sini, bantu diproteksi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru saya, beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, yang mengetahui tentang Indonesia menjadi mercusuarnya dunia, ataupun yang tahu tentang pemilu 2024 dan apa yang akan terjadi di 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Izin guru saya, beliau Sang Yang Sunnah, mohon hadir dalam mediator Allah. Allah. Masuk, silakan. Masuk. Semakin masuk, semakin masuk, semakin masuk, semakin masuk menguasai tubuh mediator, hanya minjam raganya. Semua penyusupnya hancur lebur. Allah. Disinkronkan, 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 silakan disinkronkan, disinkronkan, disinkronkan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ayo, yang mengetahui tentang Indonesia mercusuarnya dunia, mohon masuk untuk mediator. Allah, Allah.
Terus disinkronkan untuk mediator, monggo. Disinkronkan. Ayo disinkronkan. Disinkronkan, semakin sinkron, semakin sinkron. Semakin sinkron, tidak usah jelalatan. Disinkronkan pita suaranya, disinkronkan, suaranya lantang jelas. Sinkronkan terus pita suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa ini? Suara diperbesar, suara diperbesar. Panggil saja yang kusumo. Panggil saja yang kusumo. Yang kusumo. Yang tenang ya. Suara yang besar, bisa nggak diperbesar suaranya? Perbesar suaranya, perbesar suaranya, perbesar suaranya terus, perbesar suaranya, lantang jelas. Yang kusumo, sampai dari mana? Nggak usah belum tahu. Iya. Suaranya bisa lebih besar ya? Biar terdengar suaranya. Sampean bangsa apa? Saya bangsa jin. Bangsa jin. Saya memanggil yang mengetahui tentang mercusuarnya dunia maupun pemilu 2024. Bisa sampean jelaskan ya, sejelas-jelasnya. Akan ada kejadian seperti apa nanti? Yang mana? Gimana? Yang mana? Ya, konon katanya Indonesia akan menjadi mercusuaranya dunia. Apakah itu benar? Nusantara adalah salah satu tanah leluhur bangsa yang akan maju dan dikdaya, bangsa yang akan disegani oleh bangsa-bangsa dunia. Sejak nenek moyang kita masih dijajah, sebelum itu juga sudah banyak kerajaan-kerajaan di seluruh tanah Jawa Dwipa ini, tanah yang berkahnya melimpah dengan berbagai macam tanaman dan sumber dayanya, terkenal seluruh pelosok dunia. Nanti suatu saat akan kembali lagi kepada zamannya kerajaan, di mana kerajaan itu akan dipimpin oleh seorang raja diraja, raja yang agung dan bijaksana, yang akan mensejahterakan rakyatnya supaya rakyat itu makmur dan sentosa.
Nah, untuk ciri-cirinya itu terbentuknya Nusantara atau mercusuarnya dunia itu seperti apa ya? Tanda-tanda dimulainya. Ger. Nusantara itu kan akan terbentuk jika orang yang sudah ditunjuk itu mau dan menerimanya. Karena sekarang belum, masih banyak tugas yang belum terselesaikan, masih proses untuk menggodoknya, mempersiapkan segala macamnya itu harus dengan matang, Ger. Nanti masih dalam proses. Nah, apakah nanti di saat hajat Nusantara itu sudah dimulai, apakah rakyat Indonesia itu sudah memahami, sudah sadar akan hal itu, atau masih bersenang-senang dengan untuk duniawinya? Bangsa ini adalah bangsa yang sudah maju, tapi rakyatnya sangat miskin, banyak menderita. Banyak orang-orang yang sukanya hanyalah kekuasaan semata, tidak mau bagaimana rakyat itu berupaya mendapatkan apa yang dia inginkan. Rakyat yang sangat membutuhkan seorang yang benar-benar bisa mengayomi dan bagaimana bisa menjalankan roda pemerintahan ini. Ini semuanya proses, Ger. Bagaimana nanti seorang yang akan ditunjuk itu adalah seorang yang sangat-sangat agung, Ger. Bukan sembarang orang. Nah, untuk mohon maaf, apakah di 2024 ini sebuah tanda besar akan terjadi? Karena runtuhnya khalifah yang di Turki itu kan tahun 1924, dan setiap 100 tahun sekali akan ada pemimpin yang baru. Itu jatuh di 2024. Apakah akan terjadi seperti itu? Saya tidak bisa mengatakan itu, masih rahasia ilahi. Siapa orang yang bakal dipimpin, tapi sudah ada yang ditunjuk. Jadi gejolak di 2024 itu apakah benar akan terjadi? Entah itu gejolak karena sebuah pemilihan presiden atau seperti apa ya? 2 tahun lagi itu kan akan tanda-tanda suatu bangsa itu akan maju, bangsa itu akan berubah, di mana rakyatnya akan kembali memimpin negara ini dan menunjuk seorang yang sangat-sangat berkuasa, sangat bijaksana. Tapi nanti setelah apa yang dia inginkan itu dapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa, kalau memang belum bisa terjadi, kalau memang nanti ada tanda-tanda besar dari Yang Maha Kuasa, pastilah akan terjadi. Bencana akan melanda negeri ini, Ger. Di saat bencana, sampai menyinggung tentang bencana melanda negeri ini, bencana yang besar, sebagai umat muslim itu harus punya pegangan seperti apa? Harus punya pusaka apa yang harus kita pegang sebagai tanda bukti bahwa kita di barisannya orang yang soleh ataupun pemimpin akhir zaman nanti ya. Dari ibadahnya itu kan kita harus bisa
memposisikan tentang ibadah kita. Siap tidak siap, masa itu akan datang, kematian itu juga akan datang. Itu ibadah yang seperti apa? Karena banyak yang ibadahnya sangat rajin, tapi berperilakunya juga berkebalikan dengan ibadahnya. Kita harus seperti apa ya? Zaman sekarang itu orang sudah banyak yang beriman, tapi tidak lupa dengan apa yang harus dia laksanakan. Orang-orang yang beriman harusnya orang yang benar-benar tahu akan imannya itu sendiri dan melaksanakan apa yang harus dilaksanakan. Orang yang tahu bagaimana menjalankan syariat dan hakikatnya, bagaimana orang itu tahu akan apa yang ditugaskannya, sehingga apa yang harus dijalankan menjadi tugasnya itu akan menjadi kewajibannya. Orang itu bagaimana menjalankan apa yang sudah diberikan petunjuk oleh Yang Maha Kuasa, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ulama, menjadi seorang dokter, atau menjadi seorang orang yang apa yang mereka tugaskan, harusnya benar-benar menjalankan tugasnya, jalankan apa yang harus dijalankannya, apa yang harus benar-benar mereka pikirkan untuk apa yang manfaat bagi orang-orang banyak, bukan untuk dirinya sendiri. Ini kan sekarang semakin transparan masalah riba, peminjaman uang yang berbau riba itu udah diiklan kemana-mana. Ini lebih luar biasa lah bagi yang mungkin yang paham, itu ya luar biasa. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Pandangan sampai tentang dunia riba itu yang semakin nyata dan tidak terasa bahwa itu riba dan kita masih menikmatinya. Itu bahayanya seperti apa untuk nanti di saat tiba-tiba akan adanya kiamat yang tiba-tiba datang, tapi kita masih punya riba luar biasa. Itu gimana ya? Orang yang sangat ingin menguasai apa yang dia inginkan, menjalankan apa yang dia harus jalankan, menghalalkan segala cara. Orang yang sudah beda akan dunia ini, tega melakukan apa yang sudah harusnya dilarang. Sebenarnya masalah harta riba itu kan sudah sangat jelas bagaimana hukumnya dan apa akibatnya. Tapi orang sekarang kan pengennya apa yang dia inginkan itu harus ada, entah itu harta, entah itu jabatan, entah itu kesenangan duniawi, apapun itu. Mereka ingin ada uang itu, membeli apa yang dia inginkannya. Jadi apapun uang yang didapat dengan segala apapun caranya, mereka tidak pernah tahu akibatnya nanti. Hanya tahunya harta itu adalah harta pinjaman semata. Tapi sesungguhnya pinjaman itu adalah akan mengikat mereka nanti, mengikat akan dosa-dosanya, mengikat keluarganya, mengikat keturunannya, menjadi seorang yang ahli neraka. Kenapa? Apa yang mereka tanam dan mereka makan dari uang-uang yang mereka dapatkan itu, uang yang tidak halal, dalam arti mengandung yang dilarang oleh agama. Bukan masalah mencuri atau apapun itu, tapi yang dilarang itu adalah hukum yang sudah dilarang.
Nah, ini kembali ke mercusuar dunia. Apakah nanti di saat Nusantara ini bangkit, Indonesia menjadi mercusuar dunia, roda tentang dunia riba itu akan ada apa hilang lenyap gitu ya? Seorang raja yang bijaksana tidak mau rakyatnya itu terkena oleh apa yang disebut oleh harta yang dilarang itu, Ger. Jadi lebih banyak bagaimana rakyat itu supaya senang dan tidak kekurangan, tidak boleh meminjam apapun itu. Walaupun mereka tidak ada, cobalah untuk berusaha dengan sendiri. Dalam arti apa? Karena segala hal yang akan mereka inginkan akan terpenuhi oleh sang raja nanti. Raja itu kan akan dipimpin oleh harta yang sangat di luar apa yang kita pikirkan itu, Ger. Dan itu akan untuk mensejahterakan semuanya. Tapi orang itu akan berpikir bagaimana mungkin itu terjadi. Karena orang kan mikirnya sesuatu apa yang harus dilakukan dan dikerjakan itu harus dengan upaya yang sungguh-sungguh, dalam arti bekerja. Kalau mereka di luar akal pikiran, mereka tidak akan percaya. Karena masih menggunakan apa yang harus benar-benar sesuai apa yang mereka lihat dan rasakan, bukan melalui iman dan takwanya. Nah, nanti kan di saat pemimpin Nusantara, nah, untuk memimpin wilayah-wilayah di Nusantara itu kan ada zona masing-masing wilayah itu nanti. Yang memimpin wilayah masing-masing, apakah sih orang-orang melalui pemilu atau dipilih ditunjuk langsung sama beliau pemimpin Nusantara nanti? Itu nanti masih jauh. Pasti banyak orang pilihan dari beliau yang akan bertugas ke daerah-daerah yang akan ditunjuknya, supaya menjadi seorang, salah satunya adalah orang yang bisa berbuat banyak bagi orang yang di daerah mereka tempatin, dalam arti menjadi orang yang bermanfaat, manfaat untuk orang banyak. Manfaat itu entah dalam segi kesehatan, dalam pengobatannya, dalam mensejahterakan yang di sekitarnya, banyak sedekahnya, zakatnya. Jadi rakyat itu tidak akan kekurangan. Nanti kepala daerahnya punya kriteria tersendiri. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kita, buat menyongsong masa depan yang lebih baik, menyongsong mercusuarnya dunia, menyongsong Nusantara berjaya di atas negara yang lain, jadi pemimpin negara yang lain. Maka dari itu kita siapkan diri kita, bekali kita dengan ibadah, dengan perbanyak sedekah dengan uang yang halal, jauhi riba. Yang masih bersangkutan dengan riba silahkan dibayar dan diniatkan buat dilunasi. Yang belum punya riba, janganlah kita bermain riba, janganlah bermain saham-saham, Bitcoin, apa semacam itu, yang itulah salah satu bermain uang, karena itu tidak boleh jual beli uang. Oke, terima kasih yang atas waktunya, atas wawasannya, atas komunikasinya, atas bincang-bincangnya. Mohon maaf jika saya mengganggu sampean. Monggo kembali ke tempat sampean. Terima kasih atas saran-sarannya.